Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erika Ruslia, wasit dari DKI Jakarta. Izinkan saya untuk menjadi MC di acara Awaba Development malam ini. Yang terhormat, Kak Ibnu Susilo selaku Ketua Awaba DKI Jakarta. Selamat bergabung, Kak. Yang terhormat, Ibu Septi Angelia selaku Subbid SDM PP Perbasi. Selamat bergabung, Ibu. Yang terhormat, Kak Donald Francis Quinn selaku narasumber kita untuk kegiatan Awaba Development 3x3 malam ini. Selamat bergabung, Kak Donald. Terima kasih, Erika. Dan yang terakhir, saya hormati para kakak-kakak dan abang-abang insan basket yang sudah bergabung ke acara Awaba Development 3x3 malam ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul meskipun melalui acara virtual ini. Untuk saat ini sudah terdaftar 80 peserta yang diikuti dari beberapa daerah. Saya selaku MC sangat berterima kasih untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah bergabung di acara kegiatan Awaba Development 3x3 ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pertama dari Kak Ibnu Susilo selaku Ketua Awaba DKI Jakarta. Sambutan dipersilakan, Kak. Ya, terima kasih. Sudah di-unmute sama operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Ketua Bidang SDM PP Perbasi, yang saya hormati Donald Francis Quinn, wasit FIBA 3x3, selaku narasumber yang hari ini bersedia hadir. Maaf. Yang saya hormati para panitia dari Awaba Development yang sudah mengupayakan acara hari ini, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian wasit-wasit dan insan basket yang hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ini adalah bentuk salah satu bentuk komitmen dari Awaba melalui Awaba Development untuk tetap selalu berkomitmen, ya, berusaha memberikan yang terbaik untuk basket Indonesia. Lewat tagline-nya, kalau Awaba Development itu adalah for better basketball, jadi agar kita lebih baik lagi ke depannya, apalagi dengan situasi pandemi saat ini, kalaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, alhamdulillah mudah-mudahan lewat diskusi online ini, mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pikiran. Nanti dari pembicara Donald Francis Quinn akan sharing tentang FIBA 3x3, dan mudah-mudahan ke depan ini akan terus menjadi
kegiatan yang positif yang menjadi komitmen AWABA. Apabila dalam penyelenggaraan memang masih ada yang kurang, mohon kiranya kritik dan masukan disampaikan kepada teman-teman AWABA Development agar kita ke depan lebih baik lagi. Dan kalau mungkin ada saran, konten apa yang perlu dibahas, juga silakan disampaikan supaya kita bisa lebih develop lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sri Ibnu. Selanjutnya sambutan kedua sekaligus pembuka acara AWABA Development 3x3 malam ini, episode 1 secara resmi, yaitu Ibu Septi Angelina selaku Subbid SDM PP Perbasi. Dipersilakan Ibu. Oke, kita lanjut. Dengan ini kegiatan AWABA Development 3x3 resmi dibuka. Susunan acara selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Rahmat selaku moderator untuk acara kegiatan AWABA Development malam ini. Kak Rahmat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di program baru AWABA Development, yaitu 3x3 by Mr. Donald. Ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Oke, ada, mohon maaf, ada suaranya? Nggak ada, suaranya nggak ada. Ada Bang. Oke, ada suara ya? Nggak ada Kak. Ada ya? Oke, mohon maaf. Saya ulangi lagi. Oke, terima kasih banyak kita berikan terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, Mr. Donald, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita pada malam hari ini dan untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua. Sebelum kita menyapa beliau, lebih lanjutnya saya akan coba bacakan kurikulum vitae dari Mr. Donald. Mr. Donald adalah mengawali karir internasionalnya pada FIBA Referee tahun 2009, kemudian beralih ke FIBA 3x3 Referee FIBA 3x3 Referee pada tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga seorang wasit yang berada di level B gitu ya, betul Mr. Donald. Kemudian juga sudah sebagai referee 3x3 referee instructor dari tahun 2016. Banyak pengalaman beliau yang sudah beliau jalani di event internasional. Kira-kira apa aja tuh Mr. Donald yang sangat menarik bagi? Wah, banyak banget ya kalau untuk event 3x3 untuk skup internasional. Ternyata setelah kemarin saya susun kurikulum vitae saya, cukup banyak ternyata event yang sudah saya bertugas di beberapa event internasional dan sangat berkesan. Hampir semua itu sangat berkesan. Oke. Itu sepintas dari kurikulum vitae dari Mr. Donald. Beliau adalah orang pertama di Indonesia yang menjadi FIBA 3x3 referee. Kemudian untuk selanjutnya kita akan sapa lebih dalam kepada Mr. Selamat malam Mr. Donald. Malam Bung Ame. Malam Bung Ame. Rahmat Iqbal. Oke, siap Bung Ame. Oke, nggak apa-apa. Biar lebih akrab lagi kita. Oke, Mr. Donald. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Di antaranya ada saudara Hendy, kemudian dari Jawa Barat ada Dwi Cahya Gunawan, kemudian ada Andri Pastritio, kemudian ada Salahuddin. Mereka menanyakan bagaimana sih cara penyelenggaraan event 3x3. Nah, kira-kira pada malam ini
apakah apa tema yang akan kita bawakan buat malam hari ini? Ya, jadi malam ini kita akan bahas sedikit tentang how to create an event 3x3 gitu kan, secara proper sih sebetulnya. Jadi behind the scene-nya sebuah event 3x3. Jadi bisa akan menyesuaikan yang pasti dengan budget. Ya, budget itu menyesuaikan event biasanya. Nah, bagaimana dengan kita bisa create suatu event mungkin dengan budget yang minim tapi tetap look-nya itu luar biasa. Oke, kita stop dulu. Misalnya. Alangkah lebih baiknya kita akan lihat video untuk melengkapi kegiatan kita pada malam ini. Silakan, operator. Yang pemimpin tujuan Olimpik, habis ini langsung pemimpin tujuan Olimpik. Videonya pemimpin tujuan Olimpik. Baik kalau sangat meriah sekali, banyak yang akan kita kupas kalau kita lihat sepintas dari video tadi ya, misalnya ya. Ada beberapa saya lihat dance-nya, ada event-event skill challenge yang lain. Betul. Nah, dari tadi saya lihat kira-kira asal dari atau berawalnya 3x3 ini dari mana sih? Sebetulnya 3x3 ini dulu kita kenal dengan Tron 3 ya. Ya, di mana Tron 3 kita sering lihat adalah peraturannya yang selalu berubah yang tidak jelas. Terus akhirnya FIBA melihat bahwa ini adalah olahraga yang sangat menarik sebetulnya untuk bisa dikemas jadi suatu olahraga yang luar biasa. Dan akhirnya olahraga ini jadi urban first sports in the world.
luar biasa perkembangannya segala macam. Jadi kalau kita bisa bilang ini olahraga dari jalanan menjadi olahraga ke Olimpiade. Yang dimana kita nggak pernah bayangkan, mungkin di 55 ya kita tahu pasti di 55 basket 55 konvensional pasti ada di Olimpiade, tapi 3x3 olahraga fun gitu kan ternyata bisa masuk ke Olimpiade. Oke, barangkali kita ada dari cerita tadi, barangkali ada sedikit video yang akan kita putar oleh operator. Silakan operator. Apa lagi dia? Oke, Mr. Donald, tadi kita lihat sepintas cerita dari 3x3 ini berawal dari tahun 2011. Iya, betul. Dari jalanan, kemudian bisa from the street to the Olympic. Yes, betul. Jadi kita angkat pembahasan tadi ini, kita mulai dari mana dulu? Kita akan mulai dari plan project. Jadi segala sesuatu kita memulai untuk meng-create suatu event, pasti kita punya rancangan membuat eventnya itu. Apa aja sih gitu kan? Kita akan bahas tuntas, nggak tuntas sih dari pengalaman yang pernah saya bikin event, terus sharing dengan beberapa event organizer juga gitu kan. Ya saya kan berbagi pengalaman dari apa yang saya pernah laksanakan sih. Ya. Oke. Langsung. Kita masuk langsung ke slide-nya ya. Ya baik, selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini saya akan share sedikit tentang how to create
3x3 turnamen sebetulnya. Jadi bisa dengan budget rendah, bisa dengan high cost gitu kan, yang pasti seperti apa yang teman-teman lihat di beberapa video, bahwa untuk bikin event kayak gitu bukan butuh uang yang sedikit, pasti butuh yang budget yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita create sebuah event yang nggak cuma asal ada eventnya, tapi memang kita mau create sesuatu yang look-nya kita bikin mewah. Apa aja sih elemen-elemen yang harus kita perhatikan? Oke, saya akan share screen dulu. Oke, screen-nya masuk? Yep. Oke ya. Ada Mas Donald. Silakan. Oke, yang pertama adalah plan project. Jadi kita harus membuat suatu semacam, kalau misalnya blueprint ya, blueprint apa yang akan kita kerjakan. Oke. Yang pertama dari lokasi. Jadi lokasi seperti teman-teman ketahui bahwa untuk 3x3 kita bisa mainkan di mana aja. Mau di dalam mall, mau di outdoor, mau di dalam gor pun juga bisa. Tapi bagaimana kita mendesain court kita menjadi kelihatan megah. Ini adalah kuncinya. Karena kalau kita cuma ada court, ring, sama ada table official, kayaknya ya cuma pertandingan yang biasa. Tapi bagaimana kita desain supaya event kita atau look of the event itu kelihatan luar biasa. Makanya di situ e-board itu sangat penting. Buat saya e-board sangat penting. Terus penempatan elemen-elemen lainnya, tenda kalau kita main di outdoor, tempat registrasi dan lain-lain. Jadi di situ kita harus set up. Jadi kita mulai bikin dari dena lapangan, kita desain kira-kira penempatannya akan seperti apa. Oke. Kenapa saya lebih cenderung untuk dimainkan di mall? Kenapa di mall? Karena dari beberapa pengalaman saya, kalau di mall satu, kita tidak perlu mencari penonton. Karena apa? Penontonnya rata-rata adalah dari pengunjung mall, which is mereka pasti akan berhenti untuk melihat, ada apa sih? Mereka nonton, bisa dari lantai 1, lantai 2, ataupun dari pinggir lapangan. Makanya saya bilang kenapa mall itu lebih menarik buat saya, karena kita tidak butuh mencari crowd. Nah, kalau main di indoor silakan, nggak jadi masalah. Ya, tinggal nanti bagaimana kemas media sosial ya, bagaimana kita mengundang crowd untuk datang ke acara kita. Karena sponsor pasti melihat adalah berapa sih pengunjung yang datang ke event kita gitu kan. Iya. Karena untuk sponsor jumlah penonton atau pengunjung, traffic atau kita sebut dengan traffic itu sangat penting buat mereka. Oke, Mr. Dona. Sebelum kita lanjutkan, kita boleh sapa dulu ada Kak Lisa yang sudah bergabung dengan kita. Selamat malam, Kak Lisa. Halo, Kak Lisa, selamat malam. Selamat malam, Kak Lisa. Selamat malam Kak Lisa, semoga sehat selalu. Oke, teman-teman rekan basket Indonesia, kita lanjutkan ke materi ini. Tentang lokasi tadi, ini adalah ada sangkut pautnya tadi ada pertanyaan yang sama sebenarnya Mr. Donald dari Hardi Liao dari Palembang. Dia mengatakan apakah ada batasan usia untuk 3x3 ini? Ya, jadi kalau untuk usia kita bisa create sebetulnya. Kalau di FIBA sendiri ada kompetisi under 18, terus untuk ada 18, ada under 23 dan ada open. Ya, ada open. Jadi itu yang sementara dipertandingkan di event internasional. Namun kita bisa create gitu kan. Untuk memperkenalkan juga untuk usia dini. Jadi kalau kita bicara pembinaan untuk atlet kita gitu kan, kita baiknya juga memperkenalkan dari usia dini, bisa dari 12 tahun, 14 tahun, ataupun 16 tahun. Oke, itu Bu. Siap.
Mr. Donald. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kategori yang pernah saya selenggarakan itu dari U12 sampai Open. Tapi memang kalau kita mau melaksanakan semua kategori tersebut dalam 2 hari tidak mungkin. Pada saat itu saya memang bikin 1 minggu full. Dan di mana antusiasnya dari target saya untuk setiap kategori, tadi saya khawatir memang apakah akan tercapai, apakah tidak. Ya, apakah tercapai atau tidak pesertanya. Ternyata luar biasa. Luar biasanya adalah saya overload peserta. Akhirnya mau saya bikin meeting list, saya harus menghitung ulang jadwal pertandingannya apakah cukup atau tidak. Itu untuk 1 minggu. Namun untuk eventnya 2 hari kita bisa sortir gitu. Dari under 18, under 23 dan open. Kita bisa sortir atau di mix dengan kategori yang lain. Tapi kalau buat saya sendiri bahwa yang paling menarik sebetulnya ada di U12 dan U14. Kenapa saya bilang di U12 dan U14? Karena U12 dan U14 mereka tuh biasanya bawa ini, orang ada bawa bapak, bawa ibu, bawa nenek, bawa kakek, bawa om, bawa tante, hampir sekeluarga di bawah. Mereka itu untuk 1 pemain. Bayangin 1 pemain dikali 4 orang, kali 4 pemain, 16 orang untuk 1 tim. Kali berapa tim yang bertanding? Apakah sponsor senang? Senang banget. Trafficnya itu luar biasa. Makanya kenapa saya pilih di event-event saya memang harus ada di U12 atau U14. Kurang lebih seperti itu untuk kategori. Oke, itu di kategori. Jadi sangat ini yang betul ya. Sangat menariknya kalau di kau di yang muda-muda. Yes, muda-muda. Masih banyak orang yang bisa nonton. Iya. Namun untuk kualitas game memang kualitas gamenya lebih bagusnya di under 23 sama di open. Bicara untuk kualitas karena memang lebih banyak body contact, lebih banyak atraksi pemain skill yang sangat luar biasa. Oke, bicara tentang eventnya, kalau 2 hari event dari pengalaman saya itu estimasinya adalah bisa sampai dengan 90 tim. Ya, 90 tim itu bukan hanya 1 kategori, tapi sudah bercampur dengan kategori-kategori yang lain. Ya, itu maksimum banget karena kita nggak mungkin di event 3x3 itu cuma permainan hanya kita game-game aja, tapi pasti akan ada gimmick, pasti akan ada show-show yang lain yang kita mau jual di event kita. Jadi nggak pure hanya event bola basket yang akan kita mainkan. Jadi, nah berkaitan dengan peserta ini, Mr. Donald, ada pertanyaan yang masuk ke kita bahwa dari Mas Dian Fitri Jawa Tengah mengatakan tempat ideal atau kapan sih ideal pelaksanaan 3x itu minimalnya seperti apa? Pelaksanaan 3x itu minimalnya seperti berapa lama? Kapan? Berapa lama? Idealnya sih sebetulnya 2 hari ya, karena 2 hari itu Sabtu Minggu, 1 nggak mengganggu orang yang kerja, terus yang kedua nggak mengganggu orang yang anak-anaknya sekolah, jadi kita bisa mengurangi jam sekolah mereka gitu kan, jadi mereka cuma tanding di Sabtu Minggu aja. Idealnya sih di Sabtu Minggu, kalau memang dibuat untuk 2 hari. Untuk 2 hari. Oke, siap. Oke, kita ke anggaran atau budgeting. Nah, budgeting ini akan menyesuaikan dengan apa dan kebutuhan kita. Karena memang dari pengalaman saya pribadi, untuk melaksanakan sebuah event yang berskala, ya lumayan di dalam mall, lumayan sebetulnya cost-nya. Tapi tergantung bagaimana kita mensiasatinya. Apalagi kalau kita tahu sendiri, kalau kita baru bikin, kadang sponsor itu belum bisa ngasih fresh money. Kebanyakan dari pengalaman adalah mereka ngasih brand, dimana kadang brandnya kita bisa jual iya atau
kita cuma berikan ke peserta. Nah, ini sangat-sangat penting. Nah, seperti yang pengalaman saya bermain di dalam mall gitu kan, yang pertama adalah saya berusaha untuk kerjasama dengan mall tersebut. Ya, bagaimana saya bisa dapat main lobby itu secara free gitu kan, karena untuk sewa main lobby itu untuk weekend, kalau di mall-mall yang bagus gitu, harganya luar biasa. Bisa sehari 100 juta gitu kan. Terus kita buat 2 hari 200 juta, mendingan saya sewa gor kan istilahnya gitu. Tapi saya nge-push supaya bagaimana bisa ada kerjasama dengan pihak pengelola mall tersebut. Ya, akhirnya kita ada take and give gitu kan, yang benar-benar bisa mengurangi cost budget kita. Lalu apa aja sih isinya gitu kan anggarannya? Jadi dari anggaran itu dari SDM-nya, sumber daya manusianya, panitianya, wasit, kru-kru yang lain yang kita harus budgetin. Lalu ada di equipment, ya, peralatan, perlengkapan, dan perizinan dan lain-lain. Nah, peralatan itu dan perlengkapan kayak kalau kita main dalam mall, nggak mungkin kan kita pakai lantainya terus kita garisin. Memang saya pernah lihat gitu kan, ada di suatu mall, memang mereka juga garisin. Sebetulnya nggak masalah, tapi cenderung sedikit berbahaya untuk pemain. Karena kalau jatuh di tehel gitu kan, waduh, luar biasa kalau kena kepala, resikonya buat saya sih terlalu besar. Jadi memang kita harus menyewa karpet yang khusus untuk lapangan, ring gitu kan. Lalu perlengkapan lainnya kayak timer ataupun ada big screen, banyak sih, tinggal di breakdown sesuai dengan budget yang kita punya. Lalu terkait dengan hadiah, ya, hadiah ada medali, trofi, cash money. Nah, saya lebih prefer dibanding trofi adalah medali. Karena kenapa medali? Medali itu pemain semua akan terima. Kalau trofi atau piala kita cuma kasih satu, terus pemain lain kenang-kenangannya apa? Nggak ada. Makanya saya cenderungnya memberikan adalah medali. Nah, kalau cash money itu menyesuaikan. Karena memang cash money itu kalau terus terang dari pengalaman saya organize, dari pendaftarannya udah sangat-sangat tidak cukup untuk produksi dan lain-lain. Belum lagi kadang-kadang untuk peserta kita kasih jersey atau seragam supaya memang look-nya di dalam game itu bagus gitu. Ya. Itu yang kita berikan. Jadi buat produksi itu aja, buat hadiah tuh udah habis betulnya. Kurang malah. Tapi ya itu sponsor itu akan sangat mempengaruhi atau sangat membantu untuk pelaksanaan event kita. Oke, sebentar Bu Nal, ada pertanyaan yang sama mengenai anggaran ini dari saudara Fat Mukhtarsaf dari Sumatera Barat. Beliau menanyakan bagaimana sih tips supaya event itu menarik dan bisa dilakukan berulang-ulang kali dengan dana yang minimal. Nah, tipsnya ini dengan dana yang minimal. Ini nih. Ya, satu yang pasti yang membedakan, berarti kita harus tahu yang membedakan dengan 3x3 dan 55. Bahwa 3x3 itu selama pertandingan kita full musik. Full musik di mana orang tuh di luar lapangan bisa sambil joget-joget sambil nonton lihat game-nya. Terus bingar-bingarnya ya. Jadi kadang-kadang kita pulang ke rumah juga masih goyang-goyangnya di kasur gitu kan, karena kita akan dengar musik. Tapi memang apa yang kita pasang di situ juga musiknya juga harus yang ngebeat, terus musiknya yang tidak mengandung sara ataupun kata-kata yang tidak pantas. Karena jangan sampai bahwa musik yang di setel itu pada saat event, setelah selesai event, ada anak kecil nonton pulang, anak kecil itu di rumah malah nyanyi lagu itu, yang ada kata-kata yang tidak pantas. Wah, berarti ini olahraga tidak bagus nih, influencer nggak bagus buat anak kecil. Nah, selain itu, dengan anggaran kecil, apalagi yang kita bisa create supaya tetap menarik? Outlook. Dari look dari lapangan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa look of the game, look of the event itu sangat penting. Karena walaupun dengan budget yang pas-pasan tapi look-nya bagus, orang pasti ngeliatnya,
ini event pasti habis duitnya banyak, padahal habisnya dikit. Betul. Ya kan? Apalagi bantuannya banyak, luar biasa. Jadi sebetulnya kuncinya itu. Jadi look of the game-nya itu sangat penting. Dan yang pasti jadwal itu rapi, on time, ya administrasinya bagus. Itu yang sangat penting untuk event. Oke. Ya, kita lanjut. Jadi anggaran ini akan dituangkan di dalam proposal yang akan kita ajukan ke sponsorship. Ya, jangan malu-malu kalau di proposal untuk ngasih anggarannya, jangan malu-malu karena dari pengalaman pasti anggaran berapa pasti akan ditawar sih. Ditawar gitu ya. Iya. Oke, Mr. Donald. Sepertinya ini akan ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari saudari Reni dari Jakarta. Kayaknya nih kenal kayaknya ya ini ya. Beliau menanyakan event 3x3 yang seperti apa ya yang bisa membuat sponsor tertarik ikut berpartisipasi. Event 3x3 yang seperti apa? Oke. Nah, event 3x3 seperti apa yang orang mau ikut ya? Nah, bicara tentang event seperti apa yang orang mau ikut. Yang pasti promosi itu sangat penting. Promosi itu sangat penting. Ya, promosinya kita di mana aja sih? Ya ada media sosial, media cetak, media elektronik. Tapi influence-nya itu di media sosial itu luar biasa. Ya, jadi kita ada bisa di Instagram, Facebook ataupun lain-lain. Itu sangat membantu. Karena kalau di media cetak memang sekarang kalau bicara orang beli koran nggak kayak dulu ya. Iya. Kalau dulu kan orang beli korannya luar biasa. Kalau sekarang orang lebih banyak browsing dan lain-lain. Media elektronik. Ya. Syukur-syukur kalau di media elektronik, radio, televisi, gitu, media televisi, gitu. Kalau ada luar biasa memang. Tapi memang sampai saat ini saya belum sampai sana karena belum ada partnership-nya dengan salah satu stasiun TV. Mudah-mudahan ke depan goal saya bisa kecapai ke situ. Mudah-mudahan. Amin. Nah, seperti di slide ini bisa dilihat dari contoh-contoh event yang pernah saya selenggarakan ya dari media cetaknya waktu itu disupport oleh Depok Raya News, kebetulan eventnya di Margo City Depok, ya kita bikin di sana, disupportnya luar biasa juga dari pihak mallnya, terus ada juga dari contoh medsos yang pernah saya bikin juga di Pesona Square. Itu di tahun lalu 2019. Tahun ini harusnya juga jalan, tapi berhubung dengan corona, jadi ada beberapa event yang terpending. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada terlaksana, paling nggak satu, ya mudah-mudahan kita lihat ke depan. Ya, jadi contoh-contoh yang ada di media sosial ini yang kita bisa expose untuk pengenalan event kita. Gitu. Gitu, Bung Ame. Siap, betul. Oke, kita masuk ke pelaksanaan. Nah, sebentar, Bu Donald, maaf. Yes. Wah, kalau kita melihat slide selanjutnya ada administrasi event maker ya, dokumentasi. Nah, ini sepertinya ada pertanyaan yang sama ini akan berkaitan tentang pembahasan ini nih. Boleh saya bacakan dulu ya pertanyaan boleh. Teman-teman kita. Ini ada dari Rahmat Hendrianto dari Jawa Timur. Beliau menanyakan bagaimana sih prosedur mendaftar event Planet FIBA 3x3 dan bagaimana kualitas untuk menentukan peringkat. Itu dari Jawa Timur. Kemudian ada dari Riau, Rina Anggraini menanyakan bagaimana cara menjalankan event 3x3 dengan sistem pertandingannya dari FIBA. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya dari Muhammad Endra Sukmana dari Jawa Tengah. Terkait dari 3x3 event maker, apakah keseluruhan event yang diselenggarakan harus melalui hal tersebut? Seperti itu. Oke, silakan dijawab, Bung Nana. Ya, jadi terkait event maker sebetulnya nanti akan ada di episode 2. Oke, siap. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana cara pengoperasiannya. Paling nggak saya akan gambarkan dasar-dasarnya. Nanti juga saya akan dibantu oleh asisten saya, yang biasa di rumah juga. Beliau juga ada di Zoom ini. Ya, Mama nanti dibantu ya.
Jadi jadi ada satu platform itu free, ya, itu nggak ada berbayar. Jadi ada satu platform untuk pemain itu 3x3 Planet, ya, Planet 3x3 itu bisa di download di FIBA. Nanti besok saya akan kasih linknya semua, kita akan bahas di episode 2. Dan ada juga untuk event maker-nya. Iya. Ya, itu akan kita bahas di episode 2. Jadi memang ketika kita melaksanakan suatu event 3x3 dan kita nggak masuk ke platform tersebut, sayang. Sayangnya kenapa? Karena satu, peringkat pemainnya nggak akan tercatat. Oke. Lalu yang kedua, tingkat ini apa namanya? Kualifikasi. Untuk kita kualifikasi untuk kayak ke FIBA Asia, penting untuk semua event 3x3 itu masuk ke event maker. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi, ya, menaikkan peringkat Indonesia. Terima kasih sudah mengingatkan, meningkatkan peringkat Indonesia. Makanya yang sekarang kita bisa ikut World Cup dan di mana luar biasa tim under 18 kita, putri, ya, kemarin di Mongolia bisa peringkat 6 dunia. Buat saya luar biasa gitu kan, dan hampir mengalahkan Amerika Serikat. Wow. Ya, untuk under 18 mudah-mudahan bisa ngikut ke under 23 dan seniornya ke depan. Ini buat lolos ke Olimpiade juga ya? Iya, jadi event maker itu juga salah satunya menaikkan tingkat kita dan bikin kita lolos ke Olimpiade. Selain timnas kita juga mengikuti event-event di FIBA. Oke, jadi kita akan bahas di episode kedua untuk event maker dan akun pemain. Akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Nah, yang pertama adalah administrasi. Nah, administrasi ini sangat penting. Kadang-kadang kita sering mengabaikan atau administrasi kita nggak bagus. Ya, mulai dari registrasi peserta, ya, ini harus benar-benar detail. Kebetulan, terima kasih mungkin Kanando sudah ada di kita gitu kan, yang biasa saya bikin event bersama Kanando. Di sini administrasinya sangat luar biasa gitu kan, benar-benar tertata rapi gitu kan, filingnya rapi, jadi semuanya ada. Makanya ini sangat penting registrasi peserta. Ya, Rinto Arinando. Mungkin Kanando bisa di-unmute dulu, Kanando, Rinto. Videonya bisa dinyalain, Kak? Ya, teman-teman bisa kenal juga. Siap, Halo, Kanando. Ya, Kanando. Ya. Malam, Kanando. Malam. Oh, suaranya kok nggak ada, Kanando. Malam semua. Gimana? Terima kasih sudah gabung di acara talkshow kita, Kanando. Siap. Suaranya nggak ada ya, Kanando. Terima kasih. Belum ada. Ada. Halo. Oke. Ya. Siap, terima kasih sudah bergabung, Kanando. Sama-sama. Awal banget, sukses selalu. Amin. Siap. Jadi Kanando ini kita pertama bikin event 3x3 itu di Mall Depok, mall yang benar-benar ya sepi pengunjung, tapi kita bisa bikin meledak itu mallnya jadi rame gitu kan, dengan ya segala susah payahnya dari obrolan kopi ya dan kebetulan ada teman kita wasit timnya juga masuk, Ari. Ya, mudah-mudahan Kanando tahun ini kita bisa ngelaksanain lagi ya, Kak. Amin. Harusnya kan tahun ini 2 di April di Pesona sama tanggal 13 besoknya harusnya nih di TSM Cibubur. Mudah-mudahan tahun depan Om Donald. Oke. Kita lanjut ya ke administrasi. Nah, jadwal pertandingan. Enaknya kalau jadwal pertandingan kita pakai event maker, semuanya ada di situ. Jadi kita udah nggak perlu nyusun satu persatu gitu. Ini kalau dengan event maker itu kita tinggal masukin aja. Iya. Nah, jam-jamnya langsung otomatis. Memang harus disusun satu persatu. Ya. Dan ini jadwalnya harus selalu kita jalankan on time. Maksudnya on time itu tidak melewati limit dari jadwal yang kita ada. Karena begitu lewat dari limit yang kita sudah susun,
Ya kan, mall itu ada batas waktunya. Nah, Jam 10 tutup, ya kita harus selesai. Dan bagaimana pertanyaan kita yang kita susun di hari itu, harus selesai juga di hari itu. sebelum jam 10. Yes. Makanya jadwal itu sangat penting untuk kita susun sesuai dengan keperluan dan acara-acara yang lain. Berhubungan juga dengan rundown acara. Jangan sampai kita acaranya banyak, tapi slot kita malah kurang. Iya. Nanti rundown acara hiburannya banyak, pertanyaan kita nggak habis. Ini juga nggak bagus juga buat event kita. Ya. Lalu technical meeting. Ya, bicara technical meeting, kita harus di technical meeting kita harus menyampaikan segala sesuatu detail. Karena kalau nggak detail, pasti di lapangan ada sesuatu yang terjadi, pasti ditanyakan loh. Pada saat technical meeting, pembahasannya nggak seperti ini, kok sekarang di lapangan seperti itu. Nah, itu sangat penting untuk membahas segala sesuatu yang teknis maupun non-teknis pada saat technical meeting. Gitu. Oke, Mr. Donald. Kapan technical meeting itu yang akan diadakan? Nah, biasanya itu technical meeting itu saya laksanakan H-2 atau H-3 event. H-2 atau H-3 Iya. ya? Kenapa nggak saya pilih H-1 in case ada sesuatu yang kurang gitu. Kadang-kadang kayak mungkin kalau saya bagi jersey, mungkin jersey-nya kurang ternyata. Berarti kan saya harus dalam hari itu mensulap supaya besokannya saya udah bisa bagi tuh jersey ataupun hal-hal teknis yang lainnya. Karena biasanya saya itu kalau H-3 atau H-2 itu di hari itu juga saya akan di mall itu akan loading. Jadi saya juga bisa tahu kekurangan dan buat event saya itu kurang apa aja sih gitu kan. Jadi prepare kita bisa lebih awal lebih bagus. Tapi kalau H-1 juga nggak masalah sih sebelum event. Tapi kalau buat saya sih sedikit risky gitu kan untuk H-1. Saya prefer 2 hari sebelumnya minimal. Oke, Mr. Donald. Kemudian bagaimana sih dari pelaksanaan ini, dukungan atau support dari PP Perbasis seperti apa? Sementara untuk PP Perbasis selama ini sih saya cuma minta support untuk wasitnya sih, karena untuk event-event yang saya minta itu hanya wasit aja. Tapi pada dasarnya mereka sangat support untuk perkembangan 3x3 di Indonesia, karena memang ini harus disebarluaskan ke daerah manapun. Harus menusuk semua semua penjuru daerah gitu dari ya. ujung ke ujung. Oke. Ya, terus kita ke dokumentasi, ya, fotografi dan videografi. Dokumentasi itu buat saya sangat penting karena ini akan bisa buat next project kita gitu kan, untuk pengajuan ke sponsor-sponsor ya, dari event pertama kita, kedua atau keberapapun gitu kan, itu bisa di-compile jadi satu file, jadi dibundel dalam satu proposal untuk kita sodorkan ke sponsor-sponsor. Nah, videografi juga sangat penting. Saya juga belum menggunakan videografi, mudah-mudahan ke depan saya sudah bisa menggunakan videografi, karena buat saya ngeliat luar biasa gitu kan. Dan selain dokumentasi di fotografi atau videografi gitu, YouTube itu juga sangat membantu. YouTube juga membantu. Iya, karena kita bisa lihat game itu kapanpun setelah event berlangsung ataupun selesai. Gitu. Oke. Ya, ini adalah contoh-contoh hasil foto dari event yang saya pernah jalankan. Kebetulan kita dapat sponsor bolanya Spalding. Spalding ini ya. Luar biasa supportnya, ngasih bolanya luar biasa banyak. Dan kita bisa lihat juga di sini suasana technical meeting. Jadi untuk technical meeting juga saya pisahkan. Tidak mungkin semua kategori jadi satu, karena juga regulasinya juga ada beberapa aturan yang kita modifikasi sesuai dengan kategori umurnya. Terus kita nggak mau juga di satu tempat juga membludak. Yeah. Ya, jadi kadang-kadang saya split dari 2 atau 3 sesi untuk technical meeting. Gitu. Ya, ini adalah contoh media sosial juga untuk promosi event saya, persyaratannya. Jadi di media sosial itu persyaratannya sudah ditulis, jadi mereka cukup follow aja, ya kan, di situ ada fotokopi akte lahir, ijazah gitu. Dan
Dan kita nggak pernah screening pada saat kita nggak pernah screening langsung dengan peserta, tapi kita benar-benar screen di sebelum technical meeting, kita cek satu persatu apakah iya. Nah, kadang-kadang ada orang yang curiga gitu kan, ada kecolongan, KTP ataupun kita bisa cek semuanya. Nah, kalau ketahuan nyolong umur gitu kan, ya pasti kita akan dis. Dan kita dis bukan hanya pemain tersebut, tapi satu tim. Dan satu tim itu kita note bahwa untuk next event yang kita bikin nggak boleh ikut main di kita. Oke, sebelum kita lanjut, Pak, nanti kepada teman-teman yang ada di Zoom ini, kalau mau bertanya silakan menulis di kolom chat. Kalau mau ada pertanyaan nanti kita akan sampaikan kepada Mr. Donald. Silakan minum dulu Mr. Donald. Oke, silakan lanjut lagi Mr. Donald. Ya, Showtime. kita ke showtime. Oke, ini pada saat event. Oke. Ini adalah beberapa contoh, beberapa potongan video, foto pada saat pertandingan. Oke. Game on. Ya, entertainment, ada DJ. Kebetulan pada saat itu saya pakai DJ. Ada Bro Richard Insen, ya, yang MC-nya luar biasa buat ngangkat crowd buat saya. Wow banget gitu kan. Beberapa kali saya melibatkan beliau untuk membantu di event kita. Juga pada saat itu juga Kalisa juga ngebantu di kita. Makasih Kalisa sudah mau datang jauh-jauh ke Depok untuk bantu memberikan coaching klinik. Saya nggak nemu fotonya. Ya. Terus kita ada shooting contest. Jadi di FIBA itu ada shooting contest, ada dunk contest, dan ada skill challenge. Oke, mungkin operator bisa shooting contest. Jadi shooting contest itu sendiri di FIBA ada babak penyisian. Dimana kalau di babak penyisian itu kalau nggak salah itu shootnya itu cuma 2 pos. Jadi kiri dan kanan gitu kan, 2 pos kiri dan kanan. Jumlah bolanya itu 6 kalau nggak salah. Itu untuk penyisian. Nah untuk final ya, semifinal dan final itu mereka menggunakan tadi berapa? 1, 2, 3 plus money ball. Jadi tapi teman-teman bisa create bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi sih. Gitu kan. Durasinya kalau yang penyisiannya itu 30 detik gitu kan. Terus finalnya itu kalau nggak salah hampir 1 menit. Ya. Dan itu ada medalinya. Ada medalinya juga. Ada medalinya juga, ada medali dan trofi untuk shootout contest. Untuk pesertanya, apakah boleh dari penonton atau player ikut bertanding dalam? Sebetulnya kita bisa buka untuk siapa saja. Yang pasti kita pastikan pada saat mereka ikut shootout contest itu menggunakan ya pakaian olahraga, jangan sampai juga menggunakan sandal gitu kan. Nggak bagus juga untuk event kita. Betul. Lalu tenis slide-nya. Sebentar. Lalu ada skill challenge.
Ya, hilang slide-nya di sini. Oke. Ya, ada skill challenge. Mungkin videonya bisa ditunjukkan. Ya, jadi untuk skill challenge ini juga ada babak penyisiannya. Jadi kayak 1 lawan 1, one on one gitu. Jadi yang menang nanti lanjut ke babak berikutnya. Jadi kita bisa bikin suatu kompetisi gitu kan. Dan peralatan yang ada gitu, code, buat passingnya itu. Passing. Dan itu juga ada medali dan trofi. Dan itu selalu dipertandingkan di World Cup itu selalu pasti ada. Berarti di pertandingan resmi pun juga ada. Bukan hanya sekedar turnamen 3x3 saja, tapi di event resmi pun juga tetap ada. Ada saja. Oke, untuk performance. Nah, ini yang kita mau menghibur masyarakat pengunjung mall gitu kan. Kita bisa pakai mau penyanyi, mau dancer, mau freestyle, mau apa aja boleh. Selama itu bisa bikin crowd itu enjoy gitu. Karena kita yang jual adalah entertainment. Oke. Ada penanya sebelumnya nih, Oke. Mr. Donald. Ada dari Bang Ai Jakarta ini. Oke, Bang Ai bisa. Ada Bang Ai, silakan Bang Ai. Bertanya. Malam, Bro. Suaranya. Halo, malam. Ya, malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lisa, Mas Arja. Mau nanya nih. Saya ini kebetulan mungkin orang yang pernah buat acara seleksi. Kita pernah bareng ya kayak yang pertama ya, trial saya tuh. Ya, yang pertama terus buat kalian penataran wasitnya juga. Mau nanya nih, bocoran untuk kalau mau buat rumus atau jadwal untuk 16 tim ada berapa game gitu loh. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau ada 16 tim, itu ada berapa game jumlahnya. Terus yang kedua, apa bisa kita pakai rumus sendiri kalau seandainya sistem kita pakai sistem maker itu. Jadi dalam arti kata kita tidak mengikuti jadwal yang pernah yang diresmikan oleh FIBA X3, tapi tetap ranking pemainnya dimasukkan ke sana. Itu aja kok. Paham kan ya? Oke. Ya. Oke, Bang. Bang Ai, jadi pertanyaannya rumus tim ya. Kalau 16 tim yang mendaftar jadinya ada berapa game gitu ya? Ya, karena kalau di T3 beda. Kalau 16 tim saya paling jago ngitung. Tapi kalau T3 saya kagak jago-jago. Ya, Bang Ai, terima kasih. Terima kasih Bang Ai, pertanyaannya silakan Mr. Donald. Rumus. Kalau rumus, kalau saya sih nggak ada. Kayak kalau 16 tim itu tetap sama seperti 55 sih sebetulnya. Cuma tinggal 16 tim itu gugur, atau 16 tim itu kita bagi pool. Kalau bagi pool berarti kan bagi 4 pool kan. 4 pool tinggal kaliin aja. Durasinya gitu, berapa menit sih gitu kan. Nah, biasanya itu kalau kita mainnya dengan apa yang saya pernah lakuin adalah mainnya 10 menit running time, tapi dengan 1 menit terakhir bersih, saya naruh waktunya itu satu game itu sekitar 12 sampai 13 menit. Ya, karena dengan kalau kita main dengan rules FIBA 10 menit, itu durasi gamenya itu 20 menit. Jadi slot untuk satu game itu 20 menit. Nah, bagaimana kalau nggak ikutin
pakai sistem gitu kan. Iya. Tapi tetap mau pakai sidit. Berarti susah juga karena tetap harus buka akun pemain. Akun pemain kita hitung manual. Kenapa kita ngitung manual? Kenapa nggak pakai event maker sekalian? Kan kalau dari event maker langsung seeding. Gitu. Nah, untuk lebih detail ya, kita akan bahas di episode kedua. Gitu Bang Ai. Oke, yuk. Siap, Bang Ai. Terima kasih banyak, Bang Ai. Mr. Donald, kayaknya kita ada teman kita nih, insan basket kita dari NTT nih, ada Oji Bayak. Boleh kita sapa? Halo? Bung Oji? Bung Oji masih di mute, oke. Oke. Bung Oji ada pertanyaan atau ada sesuatu buat kita pada malam hari ini? Silakan Bung Oji dari NTT. Oke, selamat malam Kak Dona, selamat malam para senior, terima kasih banyak. Mungkin itu aja Kak, kami untuk di daerah selama ini pertandingan 3x3 masih belum menggunakan seperti tadi Kak bilang event maker atau yang lain-lain atau sistem. Kami masih sistemnya pertandingan tarkam gitu Kak lah. Jadi mohon bimbingannya Kak, mungkin nanti kalau misalnya kami hendak mengadakan event, kami diizinkan untuk entah itu koordinasi atau tanya-tanya soal bagaimana membuat pertandingan yang baik, itu aja Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bung Oji. Siap Kak. Silakan Bung Mr. Donald. Ya, jadi dengan senang hati kita siap bantu. Awal development pasti akan siap selalu bantu untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Ilmu itu kita akan share. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung tatap muka, mungkin bisa lewat online atau chat secara pribadi, personal, nanti siap kita bantu. Mudah-mudahan nanti episode 2 bisa ikut dan bisa lihat cara bikin event maker-nya, nanti bisa trial di sana secara langsung. Karena sebetulnya event maker itu nggak, kalau saya bilang sih, dibilang gampang-gampang, dibilang sulit, ya sulit. Karena kalau kita nggak mengerti, ya sulit jadinya. Tapi kalau kita mengerti, itu sangat mudah. Gampang. Siap. Satu lagi Bu Donald, kita akan sapa lagi dari PP Perbasi, ada Coach ya, Coach kita, Coach Freddy Gore. Selamat malam. Selamat Coach, malam, Coach Freddy Gore. Selamat bergabung pada malam hari ini. Malam. Wah, ini saya bisa online bareng-bareng orang-orang hebat di basket Indonesia. Terima kasih, Bung. Salam sehat buat semuanya ya. Siap. Salam sehat buat semuanya. Dan saya minta buat teman-teman di daerah juga bisa mengambil keuntungan kondisi yang sekarang terjadi dengan cara virtual ini. Jadi jangan pernah menyerah. Malah kita bisa turning point untuk lebih outstanding lagi di dalam kondisi seperti ini, karena kita tidak pernah kalah dengan kondisi, kita harus jadi pemenang. Dengan demikian kita tetap fokus dengan hobi yang kita miliki, tapi hobi itu bisa menjadi kita menjadi anak bangsa yang hebat untuk bisa membangun bola basket Indonesia berdampak lebih baik, lebih besar. Jadi buat teman-teman daerah tetap semangat, jangan dibawa patah semangat karena kondisi ini, karena udah nggak ada event, nggak ada game, kita nggak bisa perform. Memang betul, nggak hanya wasit, pelatih, pemain juga semuanya berdampak ya. Dari segi melampiaskan hobi sama juga pemasukan juga kita juga berkendala. Jadi saya minta buat teman-teman tetap semangat dengan kondisi seperti ini. Referee Donald memberikan banyak ujangan untuk mengequip memperlengkapi buat semua referee di daerah. Ambil ilmu itu supaya nanti saat pandemi ini berakhir, waktu kita mulai aktif lagi kegiatan di bola basket, apakah 3x3 atau apa yang semuanya, kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Terima kasih buat Referee Donald yang sudah berbagi pengalaman ilmu buat teman-teman referee di daerah, biar semua ini menjadi baik buat kita semuanya. Siap. Semangat terus. Terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih banyak Coach Freddy Gore. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa kita ada webinar dengan Coach Freddy Gore mengenai sistematika penilaian wasit pada tanggal 5 Juli bulan ini. Oke. Terima kasih banyak Coach. Terus beri support kami.
Oke. Oke, kita lanjut Bu Nona. Selanjutnya silakan Bu Nona. Oke, lalu yang sering saya bikin juga adalah coaching klinik. Kenapa coaching klinik? Karena ini untuk anak-anak kecilnya ini mereka sangat senang bisa ketemu pemain-pemain idola. Ya, event terakhir saya mengundang ada Mexianto, ada Kelly Purwanto, terus ada siapa nih, Abraham Wenas ya, gitu. Dan mereka tuh sangat senang gitu kan. Jadi kita mau mengentertain juga dan memberikan ilmu bola basket, semangat, motivasi gitu kan, untuk mereka berlatih, atau mungkin anak adik-adik ini punya cita-cita untuk menjadi pemain-pemain nasional ke depan gitu kan. Jadi dari motivasi dan coaching klinik yang kita berikan dari para pemain-pemain yang terlibat di nasional ini memotivasi mereka. Dulu juga pernah mengundang, seperti yang saya bilang tadi, ada Kalisa juga sangat luar biasa antusias teman-teman yang adik-adik yang mau ikut acara coaching klinik ini. Dan coaching klinik ini kita bikin free, ya, benar-benar free untuk peserta. Coaching klinik. Oke, Mr. Donald. Sebelum ada kata terima kasih, kita balik lagi ke coaching klinik. Oke, di sini kebetulan sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Coach Tri. Oke, Coach Tri. Selamat malam, Coach Tri. Halo. Di-unmute dulu, belum di-unmute. Putri Hartanto. Halo, Putri. Unmute? Masih unmute mic-nya? Ini Coach Tri ini adalah pelatih tim nasional. Halo. Halo Coach Tri, selamat malam Coach Ya, Tri. selamat malam semuanya. Kakak Donald, Coach Refli, Ame, selamat malam. Oke, selamat malam Putri. Putri, sebelumnya saya boleh kita bertanya ya kepada Coach Tri ya? Boleh. Sebelum disampaikan prestasinya Coach Tri oleh Mr. Donald, saya mau bertanya dulu, kira-kira apa sih yang Coach Tri harapkan di event 3x3 ini selama atau sepanjang Coach Tri jalani? Boleh kita berbagi kepada kita bersama. Tapi bentar, Coach Tri, sebentar. Okay. Sebelum dijawab, saya mau cuma menyampaikan bahwa ini Coach Tri luar biasa loh. Oke. Ini kemarin Coach Tri di Mongolia World Cup Under 18, timnas, dengan persiapan yang sebentar ya Coach Tri ya, kalau nggak salah ya. Iya. Tapi bisa membawa timnas Indonesia menjadi peringkat 6 besar dunia. Dunia, bukan cuma Asia, dunia. Luar biasa, mudah-mudahan Terima kasih. Prestasi ini bisa terus ditingkatkan. Pemainnya yang bagus itu, pemainnya yang bagus. Dan SEA Games juga kemarin ya. Iya, asisten. Oh, asisten, oke. Oke, Coach Tri, boleh. Silakan Coach Tri. Ya, makasih. Semuanya makasih. Selamat malam teman-teman dari daerah. Refli ini sangat bagus banget. Bahkan untung dikasih kesempatan. Kalau nggak dikasih kesempatan pun saya pengen ngomong gitu. Karena gini, jujur ini buat teman-teman daerah, tolong disimak karena ini penting, menurut saya sih penting. Bahkan sampai saat ini 2-3 hari yang lalu saya itu nge-push salah satu orang PP Perbasi, saya push untuk tolong dong bikinin event untuk ke Jurda atau ke Jurnas 3x3. Saya bilang itu, khususnya untuk kelompok umur, saya bilang seperti itu. Karena saya sejujurnya pada saat saya ditunjuk untuk megang timnas, saya keterbatasan sama pemain. Jadi pemain sebagian besar itu yang saya ambil, yang pertama yang udah biasa saya tahu gitu kan, itu pun lihatnya mainnya di 55 bukan di 3x3 gitu, di konvensional. Jadi saya itu sangat kesulitan untuk mencari database
gitu kan, pemain-pemain yang bagus, bahkan dari daerah-daerah saya pengen juga butuh gitu kan. Saya tahu daerah-daerah itu banyak banget pemain-pemain bertalenta, tapi kita pelatih ini di sini di Jakarta nggak tahu siapa pemainnya. Paling hanya kota-kota besar yang saya tahu gitu kan, itu pun dari 55. Dan saya 3 hari atau 2 hari 3 hari yang lalu, salah satu itu saya diskusi sama orang PP, saya bilang buat dong kejurnas 3x3 untuk kelompok umur, supaya kita nanti kalau ada event internasional kita mudah untuk dapat pemainnya gitu. Karena jujur ini info penting. Kalau seandainya masih jalan ya, kalau info terakhir sebenarnya kita U18 cowok itu akan bermain di Hungaria di bulan Agustus ini untuk World Cup. 18 putra itu main di Hungaria di bulan Agustus ini, tapi info terakhir sih katanya kita tidak bisa ikut karena ya corona ini agak berat untuk ke sana gitu negara kita. Terus di bulan Oktober atau September itu ada FIBA Asia mainnya di Malaysia untuk U17 cewek cowok, kita masuk. Terusnya ada event lagi World Cup kalau nggak salah di bulan Oktober untuk U23 cowok juga itu. Terusnya di bulan Oktober juga ada Open Man, Open Woman itu di China. Di bulan Oktober itu Asia juga, FIBA Asia juga. Dari event itu sebenarnya 3x itu banyak banget event nasional, internasionalnya. Gitu. Sayang banget kalau kita nggak partisipasi, kalau pemainnya kita nggak tahu gitu. Itu yang menurut saya sayang banget, karena 3x3 banyak banget eventnya, itu banyak banget eventnya. Dan saya makanya tadi saya sempat nanya apakah saya sih pengen dari hasil ini Awaba ini sangat bagus. Awaba bisa, ini ada kebetulan ada Awaba Development. Oh iya, Awaba Development. Sorry, Awaba Development. Dan kebetulan ada Coach Freddy Gore ini yang sebagai orang TP. Tolong bisa bisa dimasukin untuk dibantu direalisasikan lah gitu kan, Awaba Development ini untuk ayo kita bikin pertandingan di daerah-daerah gitu, supaya kita pelatih-pelatih gampang untuk mencari talenta terbaik kita sih. Itu aja paling. Siap. Terima kasih banyak. Ya, karena kalau saya bilang dengan semakin banyak event 3x3 terus diselenggarakan dengan dengan sesuai dengan kriteria apa yang mendekati mungkin ya, eventnya mendekati event yang seperti FIBA atau terorganisir dengan baik, saya rasa akan makin banyak timbul pemain-pemain 3x3 yang bisa kita cari ya, Coach Tri ya. Jadi makin banyak orang bermain kan makin banyak pemain yang kita bisa scouting gitu. Makanya memang sangat dibutuhkan banyak event-event yang diselenggarakan, terutama yang menggunakan platform FIBA, karena ketika berangkat ke internasional kan dilihat juga poin-poinnya ya Coach Tri, dan akan mempengaruhi studi kita juga kan ketemu siapa, makanya itu sangat penting. Iya, memang platform menurut saya sih FIBA 3x3 yang 3x3 Planet itu sangat menarik ya. Pertama, sangat menariknya kita bisa lihat ranking negara, bisa lihat ranking pemain gitu kan. Terusnya kita bisa lihat secara online jadwal, kalau ada event kita bisa lihat langsung event itu gitu, jadwalnya kita udah tahu nih jadwalnya main. Yang tadi Kak Donald bilang soal event 3x3 jangan sampai molor nih waktunya, itu kita bisa lihat dari situ gitu. Online kita bisa lihat, nggak ada jeda waktu, itu kita bisa lihat langsung online gitu. Dan kalau selama saya ikutin internasional maupun nasional 3x3 itu jangan khawatir crowd-nya itu sepi gitu. Selama saya ikutin itu nggak pernah sepi, karena apa? Hiburannya sangat menarik. Selain ada full musik, game full musik, full apa ya? Kalau di internasional tuh full apa ya? MC ya kalau nggak salah ya. Yang dia tuh di game itu selalu ngomong. Jadi sangat menarik banget gitu. Dan medali itu banyak kalau di internasional, bukan hanya juara 1, juara 2 udah selesai.
karena mendali di 3x itu ada 3-point contest yang tadi, ada skill challenge yang tadi, dan lucunya dan menariknya itu cewek-cowok digabung. Itu menarik banget gitu. Cewek-cowok digabung itu menarik banget dan nggak ada kata gender. Cewek sempat kita kalau nggak salah 2016 tuh si Tifa itu juara 2 3-point contest di Asia, FIBA Asia, lawannya cowok. Cowok juara 1, ceweknya Tifa, juara 2 cewek ya, juara 3 cowok juga. Jadi ya menarik banget menurut saya sih. Jangan 2009 yang juara cewek malah. Nah, juara ya 2019 cewek ya. Itu. Jadi kalau menurut saya sih dan eventnya sangat simple, maksud saya simple itu cuma 2 hari, 3 hari, 2 hari tetap jalan. Gitu kan? Itu yang menurut saya sangat jangan khawatir deh kalau teman-teman daerah mau bikin pertandingan 3x3 nyari penonton. Aduh, saya bilang pasti rame, nggak mungkin enggak. Itu aja sih menurut saya. Pasti rame gitu. Siap. Itu aja. Terima kasih Coach Tri sudah bergabung. Oke, sama-sama. Pengalaman buat kita. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman daerah kalau ada pemainnya yang bagus-bagus silakan dihubungi Coach Tri untuk bisa masuk ke nasional. Oke, satu lagi kita harus sapa juga ada teman kita yang hadir malam hari ini dari Sulawesi Selatan. Ada Bang Salahuddin dari Sulawesi Selatan. Bang Salahuddin ada? Bang Salahuddin. Selamat malam Bang Salahuddin. Malam Mas. Malam. Iya, terima kasih Bang Salahuddin. Halo, malam. Malam Bang, malam. Oke Bang. Kondro aman, Kondro. Baru Kareba Bang. Alhamdulillah sehat-sehat Bang. Sehat. Bang boleh berbagi masukan Bang Salahuddin? Iya, saya sih sebenarnya setuju dengan tadi Mas yang Mas Tri sampaikan bahwa sebenarnya kita butuh memang yang seperti itu bahwa akan ada beberapa kejuaraan kejurda atau kejurnas di beberapa daerah. Nah, pernah waktu tahun 2018 kalau nggak salah Mas, saya juga sempat ikut Rakernas pengurusan tahun lalu itu saya sempat mengajukan bahwa kami Sulawesi Selatan khususnya Makassar siap untuk jadi tuan rumah 3x3 kejurnas KU. Saya minta itu hari usia 16 kalau nggak salah. Tetapi dari arahan dulu itu yang pegang 3x3 di pusat kayaknya Mas Antoni ya. Jadi Mas Antoni itu hari sampaikan bahwa belum saatnya seperti itu. Jadi dia menyampaikan seperti itu. Cuman saya bilang apa salahnya kita mencoba untuk ada 3x3 yang sifatnya kejurnas. Karena yang ada selama ini hanya hanya 5-on-5 aja. Dan terus terang itu tidak, dan sampai habis kepengurusan tahun kemarin tidak terrealisasi. Karena mungkin mungkin saya lihat banyak karena saya lihat 3x3 Indonesia mungkin sangat aktif ikut kejuaraan-kejuaraan di level Asia dan bahkan dunia. Jadi mungkin saatnya kepengurusan kali ini harapan kita ya sebaiknya itu bisa terjadi supaya harapan dari seperti yang disampaikan Coach Ri itu bisa juga teman-teman dari berbagai daerah bisa berpartisipasi. Saya rasa itu sih Mas. Dan sebenarnya Mas Donald selalu memberikan kesempatan kepada kami di Makassar, cuman akhirnya tidak jadi-jadi. Sudah berapa kali mencoba untuk meng-create, tapi mungkin karena sesuatu dan hal itu bisa belum terlaksana dengan baik. Saya rasa itu cukup sih Mas. Ya. Salam Mas Donald dari Bang Wahyu Mas. Mas Donald. Oh iya, salam balik. Buat teman-teman. Udah punya lapangan juga kan di Makassar kan? Ya kan lapangan dari Bang Donald kan? juga yang arahkan gitu kan. Siap. Thank you. Makasih. Siap Bang Salahuddin, terima kasih banyak lagi. Satu pertanyaan dari saya, boleh berbagi. Bagaimana sih event 3x3 di lokalan di Makassar seperti apa? Kalau melihat kondisi animo 3x3 saat ini banyak, cuman ya itu tadi bahwa masih banyak seperti teman dari NTT mengatakan bahwa masih banyak penyelenggara yang belum mencoba untuk mengarahkan ke namanya event maker. Seperti itu Mas. Terakhir tahun 2019 ada beberapa kegiatan, ada 3 di beberapa kabupaten. Mungkin karena mereka masih awam beberapa penyelenggara itu sehingga belum mau untuk mencoba ke arah event maker. Tapi kalau sekolah-sekolah, kampus
mereka sudah giat mengerjakannya, Mas. Cuman ke arah event maker-nya ini yang belum begitu gencar. Cuman kemarin karena Sulawesi Selatan ingin mencukupi syarat kuota, ya terpaksa mau atau tidak Indo organisasi lah yang bekerja supaya kuota tersebut bisa tercapai sehingga kita bisa berpartisipasi seperti itu, Mas. Seperti itu sih, Mas. Siap. Terima kasih banyak Bang Salahuddin. Sehat selalu, salam dari kami untuk. Thank you, makasih. Thank you. Siap. Oke, tadi kita dari timur, sekarang kita balik lagi ke Indonesia bagian barat. Kita sapa lagi dari Riau nih, ada Rina Anggraini. Rina Anggraini masih ada bersama kita. Selamat malam, Rina. Halo Rina. Halo Kak. Halo, selamat malam. Ada videonya. Kak Dona. Oke, siap. Oke Rina, boleh berbagi pengalaman tentang 3x3 kepada kita pada malam hari ini. Silakan. Oh, kalau Rina sih pertama kali itu mimpin 3x3, elemen 3x3 ya di Pekanbaru. Udah lama sih karena Rina juga udah lama off wasit nih. Ya pengen nambah wawasan. Biar nambah biar gimana sih ngadain event gitu. Gitu aja sih. Jadi pendengar. Oke, siap. Siap, terima kasih banyak Rina sudah bisa berbagi pengalaman buat kita. Kemudian kita juga ada, terima kasih banyak Rina, salam buat keluarga di Riau sana. Sehat selalu. Oke, kita akan coba sapa ada Mas Geta nih. Mas Geta adalah orang kedua referee 3x3 FIBA di Indonesia. Nah ini setelah Mas Donald ada Mas Geta. Nanti setelah Mas Geta ada siapa lagi ya? Nah, Mas Geta, assalamualaikum Mas Geta, kumaha damang. Ada Mas Geta. Mas Geta. Halo Kang, kumaha damang Kang? Nggak jadi pakai Mas deh, pakai Akang. Kang Geta. Halo. 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 Yap. Waalaikumsalam. Nah, ya, Mas Geta, Kang Geta. Nah, ini boleh kita berbagi pengalaman ya malam ini dari Mas Geta, dari Kang Geta, dari sisi wasit. Ya. Dari sisi wasit, 3x3 ini maunya seperti apa di Indonesia? Maksud harapan wasit 3x3 atau pengalaman selama 7 bulan 3x3 kan? Iya, boleh pengalaman dan harapannya seperti itu dari teman-teman wasit. Iya, oke, selamat teman-teman, salam kenal. Saya Geta Septiadi dari Jawa Barat. Pengalaman terjun di 3x3 itu awalnya di Elmen tahun 2000 berapa ya? Elmen pertama di Kokas kalau nggak salah. Barengan yang kita kalau nggak salah ya? Iya benar. Kalau Mame itu Elmen angkatan pertama 3x3. Ya jujur sih dari awal terjun langsung itu juga sedikit kebingungan masalahnya. Dari rules juga kita masih betul-betul ngeblank banget harus seperti apa. Ya, ibaratnya masih adopt sama 5-5 lah gitu kan. Iya. Seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah dikasih kesempatan saat tes event PON-nya, PON 3x3 yang di Bogor tuh. Alhamdulillah. Nah, mulai dari situ sih 2000 berapa tuh ya? PON 16 ya? 15 kan? 15. Nah, kita mulai dari situ ya alhamdulillah gitu kan udah dapat license nasionalnya dan alhamdulillah sampai sekarang sering ya beberapa event di 3x3 di Indonesia alhamdulillah sering tugas terus. Kalau untuk harapannya sih selain ya nambah lagi wasit-wasit muda yang baru yang mau tugas di 3x3, tentunya lagi juga eventnya juga nggak hanya di nasional tapi pun juga di daerah-daerah ya ibaratnya harus banyakin lagi gitu kan, nggak hanya event-event swasta tapi dari event-event organisasinya pun perbasinya pun juga baik itu kejurda atau
kelompok KU berapa-berapanya gitu kan, udah mulai dibikin 3x3-nya. Terus dari sisi wasitnya pun juga ya mungkin ini nggak tahu wacana apakah benar atau tidak, yang mudah-mudahan tidak ada pemisahan antara wasit 3x3 dan 55. Itu dari si harapan. Mungkin bisa mewakili teman-teman wasit yang lain gitu kan. Karena beberapa wasit yang punya lisensi 3x3 mereka juga masih aktif di 55 gitu kan ya. Harapan saya pribadi mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain ya, tidak ada pemisah antara maaf nggak ada pemisah. Jagoannya bangunnya. Jadi nggak ada pemisah harus memilih intinya gitu. Yang penting sih intinya selama ada yang jadi prioritas itu harus diutamakan dulu, itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih Bang Ame, Kak Donald. Ya, siap waktunya, kesempatannya ya. Kang Geta, kalau boleh tahu event terakhir internasionalnya di mana? Kalau boleh berbagi cerita kita malam hari ini. Terakhir di Taipei itu Asian University kan? Ya, Asian University ya. Kemasannya gimana di situ? Kemasan eventnya. Kemasan eventnya seperti apa? Boleh berbagi cerita kita. Kalau kemasan event sih ya standarnya FIBA, cuman mungkin yang berbeda itu crowd penontonnya ya. Ya. Kalau FIBA yang mengadakan FIBA sih pasti penonton juga ramai, cuma karena antar universitas yang menonton juga ya pemain-pemain itu juga gitu. Jadi penontonnya kurang. Kalau dari penonton, segi penonton kurang sih. Cuman kalau lagi secara kemasan eventnya ya memang standarnya FIBA sudah mulai diterapkan gitu. Cuman ya sisi lainnya masih ada yang kurang. Jadi senang sekali ya bisa bertugas dan iya. Berarti kita akan menunggu kapan Mas Getanya bisa bersedia bergabung dengan kita berbagi ilmu mengenai 3x3. Siap, insya Allah. Kang Geta. Amin. Terima kasih. Siap, makasih banyak. Selamat malam, Kang Geta. Selamat malam. Oke, ada pertanyaan juga di sini kita lihat ada dari Sir Ibnu. Oke, Sir Ibnu. Silakan Sir Ibnu. Baik, selamat malam Mr. Donald. Malam Mr. Ibnu. Pak Ame. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan terkait organisasi ya. Karena kan kebetulan Mr. Donald ini pernah menjadi komisi perwasitan 3x3 di PP Perbasi. Ada yang sebelum saya tanya memang ada yang perlu digarisbawahi. Saya secara pribadi setuju bahwa harus ada pemisahan terkait lisensi 3x3 dengan 5-on-5. Artinya wasit 5-on-5, wasit 3x yang akan menjadi wasit 3x3 harus melalui wasit 5-on-5. Sementara wasit 5-on-5 yang akan menjadi wasit 3x3 harus ikut lagi pendidikan 3x3. Karena pertama secara knowledge berbeda, kedua jelas juga pertandingannya berbeda. Itu yang pertama. Saya setuju dengan adanya pemisahan lisensi, adanya pemisahan pola pembinaan gitu. Tapi yang terjadi saya dengar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Geta, ini yang ingin saya tanyakan ke depannya di PP Perbasi, karena memang juga wacananya sangat deras bahwa akan ada pemisahan, bahwa kalau wasit 5-on-5 tidak boleh mewasiti di 3x3. Gitu. Kalau wasit 3x3 tidak boleh mewasiti 5-on-5. Yang pertama, saya secara pribadi tidak memberikan pandangan tidak setuju. Yang kedua, pertanyaan, kalau memang mau dipisahkan, itu latar belakangnya apa gitu? Karena kebetulan di sini ada Coach Freddy Gore gitu kan, salah satu bidang SDM di PP Perbasi. Nah, kalau bisa bantu, tolong dijawab karena ini menimbulkan sedikit keresahan di antara teman-teman gitu terkait pemisahan wasit 5-on-5 dengan 3x3. Terima kasih. Siap, makasih banyak Sir Ibnu. Pertanyaan Sir Ibnu sepertinya bisa dijawab sedikit oleh Mr. Donald. Silakan Mr. Donald. Ya, jadi menggarisbawahi dulu kalau di masa periode pengurus PP yang sebelumnya, saya hanya membantu dari luar, sebetulnya nggak masuk dari komisi perwasitan 3x3, jadi hanya mencoba memberikan input dan suatu program. Dan terkait program ke depan mungkin
ya di acara yang lain yang kita akan bahas soal mungkin standarisasi track harus seperti apa sih di Indonesia layaknya kan, dan kita maunya seperti apa sih gitu, dan kenapa sih harus dibikin ada wasit track itu sendiri, 5 tersendiri, tapi bisa wasitin dua-duanya juga gitu kan. Mungkin kita akan bahas di talk show berikutnya juga nanti. Kita akan bikin seperti itu ya, Sir. Siap. Terima kasih banyak, Mr. Donald, atas jawabannya. Oke, mungkin untuk jawaban lebih lanjutnya barangkali kita akan bisa jawab di episode selanjutnya. Begitu, Sir Ibnu. Terima kasih banyak, Sir Ibnu, atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kami tunggu. Silakan. Oh ya, Mr. Donald, ini ada pertanyaan nih. Selain 3-point contest, apakah ada slam dunk juga ya di dalam ini? Jadi di track juga ada kontes slam dunk. Okay. Biasanya itu di pertandingan di World Cup, di World Cup-nya, tapi kalau nggak salah startnya U23. U23 ya? U23. Okay. Itu ada slam dunk kontes itu dari masing-masing peserta diwakili satu orang. Masing-masing negara diwakili satu orang. Itu ada babak penyisian sampai dengan babak semifinal dan final. Nah, kalau di World Tour itu ada. Jadi biasanya itu invitasi, tapi jadi ada beberapa dunker dari negara tersebut atau dari daerah tersebut. Terus ada invitasi dari yang FIBA. FIBA itu akan mengirimkan secara personal kepada si dunker itu. Dan hadiahnya luar biasa. Jadi mereka luar biasa. Kalau nggak salah 5.000 US dollar atau berapa gitu. Jadi lumayan. Mungkin bisa disaksikan videonya. Kita sedikit share. Nice. Ada Kalvin, ada Kalvin, ada komunikasi apa biar mereka ada BJ juga nih. BJ yang pernah bikin ekstrim nih. Di mana? Di Tangerang. Audi Pahala. Audi aja tuh teman-teman tuh.
Oke, itu dia kontes selendang tadi ya, saudaranya. Oke, kita akan sapa ini dari ada BJ Audi Pahala, benar Audi Pahala. Oke, BJ, Bang Jack. BJ dari Banten. Selamat malam Bang Jeki, Bang Jack. Audi Pahala. Kebetulan beliau juga pernah melaksanakan event 3x3 di dalam GOR. Mungkin Bang Jack bisa berbagi pengalaman. Bang BJ. Makasih buat Suaranya belum ya. Oke, Bang Jack, lanjut. Oke. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Saya mau menyapa dengan panitia, dengan Mas Donald sebagai apa disebutnya di sini saya nggak ngerti. Terus Mas Rahmat sebagai MC, ada juga Kak Ibnu, ada Kak Lisa, saya lihat ada Freddy Gore, ada Mas Harja kalau nggak salah tadi saya lihat. Ada Mas Harja dan yang lain-lain, Bang Ai ya, oke, dan teman-teman yang lainnya. Kira-kira apa nih mau dibahas atau mau diobrolin nih, Mas Rahmat? BJ, kita boleh bagi pengalaman dari BJ tentang X3. Oke. Malam ini sekedar share aja sih yang pengen saya omongin. 3x3 ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai media edukasi ya, edukasi buat pesan-pesan moral, bisa pesan-pesan tentang kehidupan remaja bisa misalnya ya, seperti sebagai media pembentukan karakter anak bangsa lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya pernah menghubungkan antara 3x3 dengan pesan pemerintah daerah, pesan Perbasi gitu ya, untuk membina para pebasket tuh. Di Tangerang juga saya pernah bikin event, kebetulan juga pemerintah daerahnya yang support, kemudian ada beberapa anggota dewan support, ada juga pengusaha dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang lain ini juga nggak usah khawatir tentang 3x3. 3x3 itu sangat-sangat menguntungkan sekali buat penyelenggaranya, dalam artian bukan cuma uang, tapi waktu yang penyelenggaranya itu yang begitu tidak lama, tidak seperti pertandingan konvensional, itu yang membuat semua orang bisa menyelenggarakan 3x3. Lalu kemudian yang lain, benar tadi pendapat Mr. Donald, kalau ada kemauan ada jalan gitu ya, dan juga uang yang wah-wah itu enggak lah. Yang pasti ada GOR, ada ring, ada lantai, ada aktivitas basket, itu kayaknya juga bisa jalan gitu ya. Yang lain saya mau sharing tuh sebenarnya 3x ini bisa dijadikan media sih, poinnya itu tuh. Media buat macem-macem lah, bisa buat pendidikan, bisa buat pesan-pesan tentang anti narkoba kek, atau pesan-pesan tentang apapun bisa dilakukan untuk 3x3 ya. Bisa kolaborasi juga dengan seni ya, seni budaya misalnya tadi ada hubungannya dengan musik ya. Saya pernah undang pengamen jalanan di Tangerang, lalu kita minta nanti begini kontennya ya, nanti begini ya, terus mereka tampil gitu ya. Itu juga ternyata juga luar biasa banget gitu. Bisa mengakomodir seluruh komponen non basketball. Jadi kita bisa combine tuh. Bahkan saya pernah mengundang Paskibraka. Mungkin Donald juga tahu tuh. Paskibraka bisa hadir dalam pembukaan misalnya ya. Nah itu juga kita bisa mempertontonkan berbagai komponen di luar dari basketball menjadi kolaborasi gitu ya. Bisa ngeblind gitu ya dengan event itu. Gitu ya. Terus
mengenai tadi ada beberapa regulasi, saya kira sambil berjalan aja lah itu regulasi tentang dipisah atau tidak dipisah, karena juga agak ruwet kalau memisahkan 3x3 dengan 55 gitu ya. Ya. Nanti jadi apa namanya, lama-lama bisa seperti di politik ya, seperti di politik tuh ada kecebong, ada ini. Saya kira enggak lah, jangan basket diperlakukan seperti itu. Nah, yang lain pembinaan SDM, teman-teman daerah juga jangan malu-malu. Saya tuh pernah ngundang Mas Donald ya ke Tangerang ya. Itu nggak ada ngomongin duit, tapi ya paling tidak kan Mas Donald datang ke Tangerang itu juga jangan sampai berkorban lah gitu ya. Jangan sampai berkorban semuanya gitu ya. Sudah dia mau sharing, terus berkorban yang lain-lainnya juga mungkin saya terlaluan. Saya undang Mas Donald datang, saya perkenalkan teman-teman referee Tangerang untuk belajar tentang 3x3. Dan itu juga saya kira mudah-mudahan nanti pasca normalnya ini setelah pandemi, teman-teman daerah nggak usah khawatir lah, langsung aja ngobrol dengan siapapun teman-teman referee yang mau diundang ke daerah. Itu sangat-sangat penting banget. Karena jadi referee-referee kita di daerah juga bisa banyak menerima education lah ya, pengalaman terutama ya, bagaimana menjadi seorang referee, bagaimana triki-trikinya. Donald banyak tuh triki-triki di lapangan tuh ya, banyak triki-triki pemain nggak marah gitu walaupun ditiup mungkin interpretasi yang berbeda antara pemain dan keputusan wasit, tapi nggak ada yang marah gitu. Nah itu juga saya nggak ngerti tuh, Donald punya apa saya nggak tahu. Mungkin teman-teman juga bisa undang ke daerah gitu. Dan yang terakhir saya juga mau bilang thank you banget nih Awaba Development ya. Ini yang saya tunggu-tunggu juga nih ya. Jangan cuman konvensional melulu tuh yang ngadain webinar gitu ya. Ternyata sekarang udah ada wadahnya nih ya. Mas Tri udah ada wadahnya nih. Jadi Mas Tri juga mungkin bisa diundang juga tuh besok untuk ngomongin gimana sih persiapan timnas gitu ya. Kriteria cara milihnya dan seterusnya tuh bisa dijadikan sebagai diskusi itu ya. Karena Mas Tri ini saya lihat sangat konsisten di 3x3 gitu ya. Sering juga saya berdiskusi dengan beliau tuh ya. Yang lain-lain terima kasih banget kalau hari ini saya bisa bersama dengan webinar ini gitu ya. Mudah-mudahan deh Awaba Development ini terus menyelenggarakan seperti ini. Pasca pandemi juga saya kira juga bisalah kita kumpul-kumpul se-Indonesia mungkin diprakarsai oleh Awaba Development gitu ya. Kita nggak usah terlalu formal-formal juga, kadang-kadang yang formal ini juga bisa menghambat education gitu ya. Regulasi itu kadang-kadang juga dibuat untuk ya mohon maaf aja gitu, jadi mempersulit. Jadi coba mungkin saya nggak tahu gimana teknisnya se-Indonesia bisa nongol gitu ya di Awaba Development ini bisa menjadi satu ikatan keluarga. Khawatir nanti kalau ke depan itu 3x3 dan 55 berpolitik, jadi kan udah ada wadahnya duluan gitu kan. Oke, itu aja tuh yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih Mas Dona, Rahmat dan Awaba Development serta teman-teman yang lain. Ya, makasih Bang Jack. Ya, Bang Jack. Mr. Donald, silakan Mr. Donald. Ya, Bang Jack, makasih banyak masukannya gitu kan. Mudah-mudahan ada lagi event di Tangerang, makin banyak event di Tangerang gitu kan, makin banyak 3x3, makin bagus juga buat Indonesia. Dan mudah-mudahan juga makin banyak event lagi 3x3 di Indonesia, dimanapun itu. Iya, terima kasih Bang Jeki. Bang Jack, astaga saya salah. BJ. Selain 3x3, kita Awaba Development juga mengadakan talkshow, ada Hardian Jaladri, kemudian ada acara bersama Sir Ibnu mengenai event juga Form 5, dan nanti kita juga ada tanggal 5 ada webinar juga 5 Juli ini, jangan lupa check it out. Oke. Terima kasih banyak BJ sudah bergabung dengan kami. Kemudian ada
Bung Wempi di sini. Bung Wempi apa kabar? Selamat malam, Bung Wempi. Di sana pukul berapa ya? Belum di unmute. Saya di unmute dulu, operator. Mic-nya belum? Oke, Bung Wempi. Selamat Ya, malam. selamat malam semuanya, Bung Donald, Malam, Bung Bung. Ipso, yang di sini operator, Coach Freddy Gori, teman lama. Kira salam jumpa lagi kita semuanya, semua yang lain-lainnya. Bung, sehat, salam sehat ya semuanya. Siap. Dari Ambon diguyur hujan, udah 2 hari nggak berhenti. Hujan? Iya, itulah memang berbicara mengenai 3x3, Mr. Donald ini lebih mengenal kita di Maluku. Banyak membantu kami. Banyak membantu saya dan teman-teman referee. Bagaimana menjadi motivator untuk saya. Walaupun dengan teman-teman di Maluku pencinta bola basket, mau belajar banyak. Dan disitulah kita mengembangkan basket di Maluku dengan animo yang cukup besar, cuman kita terbatas dengan sarana dan prasarana fasilitas yang ada. Barangkali setiap daerah itu punya masalah yang klasik, masing-masing punya masalah beda-beda. Kita mungkin 2 tahun belakangan ini Maluku terbengkalai, terkendala dengan masalah periodisasi, kepengurusan. Ini organisasi kadang-kadang dia juga sangat berpengaruh kepada pengembangan satu event maupun peningkatan prestasi. Memang apalagi di kita sebelum masuk pandemi ini kita diperhadapkan dengan periodisasi dan bencana alam. Kita mengalami bencana alam dan bencana non alam ini berturut-turut, sehingga itu adalah kendala kami. Namun di kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa kita pernah melakukan event dan kelemahan kita adalah pada saat itu kita belum sempat memasukkan dalam event maker. Nah, terkendala ketika kita memasukkan dalam event maker, kita terkendala dengan musibah bencana alam itu, lalu kita tidak sempat ketemu, lalu situasinya jadi begini, tidak sempat buat event makernya. Oh, nanti petunjuknya lagi, sehingga pada waktunya kita juga bisa buat hal yang sama. Mudah-mudahan pandemi ini bisa kita lalui bersama dan didoakan kita akan buat, karena peluang. Dan kalau berbicara tentang 5-on-5, saya kalau daerah kami lebih cenderung untuk 3x3 berdasarkan karakteristik geografis, karakteristik kepribadian manusianya. Itu yang sangat berpengaruh kalau kita mau mengembangkan lebih condong ke 3x3. Itu mungkin jadi budgetnya juga lebih murah ya kalau menerbangkan atletnya ya. Setuju, itu Bung Donald. Bung Donald lebih tahu. Jadi memang kemarin kita tidak sempat ikut bahkan sampai dengan Prapon dan 5-on-5 dan 3x3 itu terkendala masalah periodisasi. Karena itulah disitulah kita memang terkadang setiap era dengan orangnya, setiap orang dengan eranya. Itu kadang-kadang yang memang jadi semoga saja kita bisa maju lagi, kita tetap semangat terus pandemi ini. Kita bersyukur bahwa saya sendiri merasa bersyukur bahwa bisa bergabung dalam Awaba Foundation punya kegiatan ini. Saya bersyukur sekali bisa diundang masuk di sini, bergabung, kemudian merupakan paling tidak kita di daerah kita bisa menyelenggarakan dengan yang tadi Bung Donald bilang, budgetnya tidak terlalu besar, di samping untuk memberangkatkan maupun membuat event. Dan beberapa kali kita buat di sini, tapi memang masih sama dengan saudara-saudara kita yang pernah menyelenggarakan, ada masih terkendala dengan pemahaman dan mekanisme. Jadi saya pikir ini masuk. Saya sudah membagi ke teman-teman, saya pikir ada teman-teman yang lain ikut, tidak sempat ikut. Oke deh, salam buat semuanya, kita salam sehat kita semua, semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Amin. Saya Bung Wempi, terima kasih. Sehat. Di Maluku kita bisa berjumpa lagi ke Maluku makan apa? Papeda Dan ikan bakar.
sama ikan. Ya itu lewat. Siap. Oke, terima kasih Mas Wempi. Dan jangan lupa Bung Wempi, terima kasih Bung Wempi sudah bergabung dengan kita. Kemudian jangan lupa episode selanjutnya mengenai event maker buat Bung Wempi dan teman-teman di Ambon, Maluku. Kita ada terakhir, ada dari Tegal nih, dari Mas Eri. Mas Eri, apakah masih ada? Mas Eri masih ada di room? Nah, silakan Mas Eri. Sebentar. Selamat malam semua. Selamat malam Mas Donald. Selamat malam Mas Eri. Iya, sebenarnya sih simpel aja. Saya cuma pengen tanya, kemarin ini saya pernah dapat informasi bahwa untuk mengadakan atau menyelenggarakan event 3x3 itu kita harus terafiliasi dengan suatu organisasi yang ada biaya untuk masuknya ya. Yang saya mau konfirmasi itu aja. Kalau memang ada, itu kemana dan berapa, serta syaratnya apa untuk event melakukan itu gitu. Sementara itu aja, terima kasih Mas. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Mas Eri. Kita persilakan kepada Bung Donald. Silakan Mr. Donald. Ya, terima kasih Mas Eri. Jadi iya, kalau jadi ada kalau bisa saya sampaikan di sini memang 3x3 Indonesia gitu kan, untuk menggunakan stempnya 3x3 Indonesia itu memang ada biaya deposit kalau nggak salah ya. Angkanya berapa saya lupa. Tapi itu juga mereka selain kita membayar biaya tersebut akan ada mereka akan membantu untuk satu promosi event kita, terus membantu dalam pelaksanaan eventnya itu memang berjalannya smooth. Tapi tidak harus juga di-endorse dengan 3x3 Indonesia kalau memang kita bisa jalan dengan secara pribadi juga fine-fine aja. Yang penting step-stepnya apa penyelenggaranya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan event 3x3. Gitu. Jadi bukan menjadi suatu kewajiban, enggak. Tapi kalau memang mau di-endorse dan bisa menggunakan logo 3x3 Indonesia, ya ada syarat dan ketentuan. Begitu. Oke, terima kasih banyak Bung Mr. Donald atas jawabannya. Oke, melihat waktu, ternyata waktu sudah mau habis, karena waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah atau dua patah kata nih dari Bung Donald pada episode pertama kita pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Ame. Jadi semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan juga akan semakin banyak event 3x3 di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar juga seperti yang Coach tadi sampaikan, agar nanti pemainnya akan lahir lebih banyak atlet Indonesia gitu yang bermain untuk 3x3, dan mudah-mudahan kita bisa jadi negara nomor 1 di 3x3, ya, karena nggak ada yang mustahil. Karena di 3x3 kita nggak akan bisa prediksi siapa yang akan jadi pemenang. Karena tim kuat itu bisa dikalahkan oleh tim lemah. Kita bisa lihat Amerika Serikat sekuat apa mereka di 5-5, hampir tidak ada tim yang bisa mengalahkan, kecuali kemarin di Olimpiade, di kejuaraan dunia terakhir kemarin. Nah di 3x3 banyak sekali tim yang bisa mengalahkan tim USA. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi. Dan yang mengalahkan tim USA itu bisa dari negara Asia. Jadi di Asia gitu kita jangan takut, oh ya size kita kecil, oh ya size kita kalah dengan pemain Eropa. Ya kita jangan takut. Makanya saya berharap semakin banyak event, semakin banyak atlet yang bermain, dan semakin menarik pertandingan 3x3 di masing-masing daerah. Siap. Ya, mudah-mudahan di episode berikutnya semakin banyak yang hadir, karena kita akan bahas tentang event maker dan akun untuk pemain. Siap. Terima kasih banyak Mr. Donald. Kita melihat masih ada Coach Freddy Gore. Mungkin ada sepatah kata dari Coach Freddy Gore, bidang SDM perwasitan Perbasi, ketua Perbasi. Coach, masih ada? Ya. Halo. Halo, Coach. Oke. Ada Coach ya? Ya. Oke, silakan Coach. Barangkali ada sepatah kata buat kami di acara malam hari ini.
sebelum kita tutup? Ya, kiranya acara ini tidak hanya sampai sini aja, bisa dibuat secara periodik supaya punya silaturahmi dengan teman-teman di daerah. Minimal kita di pusat, di tingkat Jakarta bisa menemani mereka untuk mereka tidak pernah kesepian. Ya. Jadi alangkah baiknya ini Awaba Development untuk buat ini supaya kedepannya masih lagi ada berikutnya dengan topik yang menarik supaya semuanya lebih terasa. Jadi nggak itu aja dibahas. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak buat Awaba Development. Ya. Oke, Coach, jangan lupa tanggal 5 webinarnya kita. Sorry, gue lagi makan nih ya. Oke, siap. Lanjut makannya. Oke, terima kasih banyak. Mantap. Tambuh cie. Oke, Coach. Terima kasih banyak kepada Coach Freddy Gore. Oke, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, insan bola basket. Terakhir juga terima kasih banyak kepada Motion Indonesia. Dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan saya. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan saya kembalikan kepada Saudari Erika. Silakan Saudari Erika. Oke, Kak Rahmat. Terima kasih sudah menjadi moderator di acara Awaba Development ini pada malam ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Donald sudah memaparkan materi dan ilmunya untuk kegiatan malam ini. Sama-sama, amin. Dan jangan lupa akan ada kegiatan Awaba selanjutnya di setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga dengan episode yang berbeda. Dan untuk kegiatan Awaba Development sudah bisa dilihat di siaran ulangnya. Siaran ulangnya sudah bisa dilihat di YouTube-nya Awaba Development. Jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa juga follow IG Awaba Jakarta karena untuk kegiatan Awaba selanjutnya akan selalu diinformasikan melalui IG Awaba Jakarta. Siap. Subscribe itu gratis. Oke, saya selaku MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan kakak-kakak abang-abang dalam kelangsungan acara ini terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Alangkah baiknya marilah kita tutup acara kegiatan Awaba Development 3x3 ini episode 1 dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak, dan insan basket lainnya. Terima kasih. Kak Donald, Mas Ami, Awaba. Kak Donald. Awaba Development. Thank you. Terima kasih abang-abang. Tapi enak besok. Masih ada. Kira-kira tak dulu urutan dulu dan dulu begini. Ini masih ada di sini ya? Masih ada. Yang di TV dulu. Dan Ibnu. Ternyata norak banget. Bicara kita norak. Kata Arnas, memasuk acara sangat bagus, menggunakan fleksibel, mengamen ngeri, udah cocok jadi MC Sport Trans 7. Makasih Bang Donald sama Bang Ame, makasih. Assalamualaikum. Thank you semuanya, thank you. Ini entertainment. Oke. Abang Freddy aja masih ada.